Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan kita masih dalam bab larangan melakukan kezaliman dan perintah untuk menolaknya. Bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Orang yang zalim sedikit saja, satu jengkal saja urusan tanah, maka besok di hari kiamat akan dikalungkan sebanyak 7 lapis bumi akan dikalungkan kepada orang yang zalim ini. Zalim dalam pertanahan itu banyak macamnya. Ada yang zalim caranya dengan menggeser batas, pagar atau yang lain. Ada zalim soal pertanahan atau agraria dengan cara nyerobot miliknya orang lain, moro-moro dipakai, moro-moro ditanami kelapa dan yang lain. Kemudian mengatakan ini tanah saya, ini buktinya pohon kelapa saya yang nanam. Nah, ini nyerobot. Ada juga zalim dalam pertanahan itu variasinya, transaksinya itu tidak diperbarui. Contoh umpamanya soal sewa menyewa tanah. Transaksinya atau akadnya 1 tahun. Setelah 1 tahun, karena yang kaya ini menikmati begitu banyak hasil dari tanah yang disewa, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Kata orang Madura itu dengan megendeng ya. Karena sudah dikira yang mempunyai tanah itu orang miskin, takut untuk ngomong. Nah, ini zalim juga ini ya, merugikan orang lain. Jangan dikira ada zalim, sama ya. Karena yang miskin ini sudah diprediksi takut untuk ngomong, memperbarui transaksi atau akad, kemudian si kaya merasa lebih kuat, kemudian pura-pura tidak tahu alias deng megendeng, transaksinya dilanjut tanpa ada pemberitahuan berikut. Nah, ini zalim juga ya. Ada juga kalau zaman modern zalimnya dengan cara memalsukan data atau sertifikat tanah. Sertifikat tanah bisa jadi ada 2 atau 3 asli semua itu. Nah, ini namanya zalim semua. Besok di akhirat akan dikalungkan 7 lapis bumi. Orang Jerman itu ya pernah melakukan pengeboran bumi. Ini biar kita ini tahu seperti apa sih batas-batasnya bumi itu. Orang Jerman pernah ngebor bumi selama 20 tahun. Jadi bumi itu mau ditusuk seperti pendul gitu, seperti sate, kayak telur ditusuk gitu, bisa tembus gitu. Dari atas ke bawah. Selama 20 tahun orang Jerman ini tidak mampu untuk menusuk bumi ini sampai tembus kayak telur ditusuk, itu tidak mampu. Jadi selalu hancur ya, alat pengeborannya itu hancur karena terbakar oleh api yang ada di dalam bumi. Jadi di bumi ini lapisan-lapisannya itu ada bagian diantaranya adalah terdiri dari api. Dan besok yang zalim hanya sekedar 1 jengkal saja akan dikalungi beberapa lapisan bumi yang ada sebanyak 7 lapisan itu. Bahaya luar biasa wis. Ndak usah ya, ndak usah serakah wis. Kalau memang bukan miliknya, ndak usah dilanjut. Itu zalim ya, zalim. Atau transaksinya atau batasannya tanah itu ndak usah diotak-atik. Biar nanti tidak sampai dikalungkan. Ada juga yang sampai zalimnya itu bukan hanya 1 jengkal.
ratusan ribu hektar, ada juga yang sampai jutaan hektar. Ini kayak apa ya? Sampai ratusan ribu hektar, 10 hektar sudah luas sekali. Ini ada yang sampai zalim itu ratusan ribu hektar. Bayangkan itu, wis tidak tahu ya, bukan dikalungkan kalau sudah seperti itu luasnya. Bisa juga ya yang temaki lah, yang temaki, diunjab ya, yang cebaki. Sekarang hadis yang ke 7. Wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah ala sadaqah. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad ini menugaskan seorang laki-laki untuk menjadi amil zakat dari kabilah Azdi. Namanya Ibnu Lutbiyah. Ini disuruh untuk narik zakat. Jadi disuruh narik zakat karena zakat itu wajib, maka ditarik. Yang benar itu memang ditarik, bukan menunggu ya. Yang benar adalah narik zakat, datang ke orang-orang kaya, itu yang benar, bukan ditunggu. Yang benar ya. Tapi kenyataannya kalau ditarik biasanya wah, jadi masalah ya. Jadi masalah yang wajib mengeluarkan zakat itu kadang marah-marah, kadang alasan ini dan itu, akhirnya gak ditarik, ditunggu. Sebenarnya yang benar adalah ditarik. Wajib zakat itu ditarik. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Jadi setelah datang orang laki-laki ini khianat kayaknya ya, khianat, zolim ya, zolim. Setelah banyak menerima zakat karena sebagai penarik zakat, si orang laki-laki ini ngomong, begini ngomongnya, ini adalah hasil zakat untuk kalian, sedangkan yang ini adalah hadiah orang kepada saya. Nah, ngomong begini ini kalau sudah berhubungan dengan tugas pengambilan zakat, ini tidak boleh, zolim ya, zolim. Karena apa? Akan menimbulkan fitnah bahwasanya ini orang pasti ngentit, mencuri atau lain sebagainya, atau bohong. Tidak ada orang yang ngasih hadiah kemudian mengatakan saya dikasih hadiah, padahal itu uang zakat yang wajib dikeluarkan orang kaya. Karena ngomong begini, tsumma qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini berdiri dan naik ke atas mimbar memuji Allah dan mengatakan, amma ba'du fa inni asta'milur rajula minkum 'alal 'amali mimma wallani Allahu fayati fayaqul hada. Kemudian Rasulullah langsung berdiri, emosi ya. Emosi artinya emosinya Rasulullah itu untuk menunjukkan ketegasan. Orang ini bagaimana? Saya mengutus orang ini untuk mengambil zakat, kemudian mengatakan ini zakat yang diberikan oleh masyarakat dan ini adalah milik saya yang diberi oleh masyarakat. Kata Rasulullah, kalau urusan hadiah mendingan afala jalasa fi baiti abihi au ummihi. Kalau mau urusan hadiah dikasih terus, ya ada di rumah bapak atau ibunya saja, bukan urusan seperti ini. Jadi kalau umpama urusan seperti ini, sebaiknya tidak usah bilang oh ini sedekah, tidak usah. Kalau bisa tidak usah diterima karena takut menimbulkan fitnah. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiyallahu ta'ala ila akhiri. Ini panjang. Jadi kalau umpama orang ini berbohong ya, anggaplah gentit ya, dari tugas pengambilan zakat itu, maka Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan nanti orang yang di akhirat itu kalau melakukan kezaliman dan juga termasuk urusan zakat, maka kata Rasulullah akan berbunyi beraneka macam suara. Jadi ada yang bunyi onta, ada yang membunyi
sapi, ada yang berbunyi kambing. Jadi tidak tahu ya, kata Rasulullah, saya tidak tahu nanti orang-orang yang begini ini diberi tugas untuk menarik zakat, ternyata dia zalim. Tidak tahu nanti suaranya itu keluar suara apa. Yang jelas bisa jadi suaranya onta, bisa jadi suaranya sapi, bisa jadi suaranya kambing. Jadi begitu oleh Rasulullah diancam atau diberitahu bahwasanya orang yang bertugas seperti ini kemudian zalim, anggaplah mengatakan mengambil dari uang zakat itu kemudian dikatakan ini dikasih orang. Nah, nanti di akhirat balasannya suaranya seperti suaranya binatang. Summa rafa yadayhi hatta ruya bayadu ibtaihi. Faqala Allahumma hal ballaghtu, muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad itu berdoa angkat tangan dan mengatakan, Allah, ya Allah, engkau sudah kasih tahu orang ini bahwa tidak jujur. Jadi Nabi Muhammad itu bayadu ibtihi itu ketika angkat tangan, Nabi Muhammad kelihatan keleknya. Jadi mungkin ketika angkat itu mungkin bajunya lagi bukan baju panjang. Jadi keleknya putih. Kalau dalam syarahnya itu dijelaskan Nabi Muhammad memang keleknya itu tidak ada bulunya. Jadi putih. Kalau kita mau angkat tangan tidak pakai baju, yang jelas mungkin yang kelihatan adalah bukan putih tapi hitam ya. Kenapa? Karena bulu keleknya lebat ya. Salah lebat kerceleker oleh ya. Rasulullah enggak ya. Rasulullah itu keleknya itu tidak ada bulunya. Nah, di sini kelihatan putih. Bukan diartikan berarti bulu keleknya Nabi Muhammad itu uban semua, enggak. Memang tidak ada bulunya. Tidak ada bulunya. Hadis muttafaqun alaih. Sekarang hadis yang ke-8 ini perhatikan baik-baik ya. Biar kita ini betul-betul berhati-hati tidak terbiasa melakukan kezaliman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan baik-baik biar kita ini tidak bangkrut nanti di akhirat. Tahu-tahu habis pahalanya. Yang dulunya diperkirakan banyak pahala wiridan, banyak pahala pengajian, jamaah dan lain sebagainya, ternyata sampai di akhirat bangkrut, tekor, dosa banyak sekali. Nah, ini perhatikan baik-baik. Hadis Nabi riwayat Bukhari. Man kanat indahu lumatun di akhihi min irdihi au min syai'in. Nah, di sini. Di sini min syai'in, kalau di hadis lain min malihi. Jadi barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, entah itu kezalimannya berbentuk harga diri atau harta yang dimiliki orang lain. Maksudnya bagaimana? Jadi kita zalim berurusan dengan harga dirinya orang lain. Contohnya apa? Menyebarkan kejelekan orang lain, memfitnah orang lain, atau menambah-nambahi cerita yang sebenarnya tidak terjadi kepada orang lain. Ini urusan harga diri, zalimnya urusan harga diri. Atau dari hartanya, orang lain itu diganggu hartanya, dirusak atau ditipu atau bagaimanapun saja yang membuat hartanya orang lain itu rusak. Apa kata Rasulullah? Falyatahallalhu, maka mintalah halal minhul yaum. Falyatahallalhu minhul yaum, minta untuk dihalalkan, artinya minta maaf ya. Hati-hati ya, minta maaf kalau sudah ngerasani orang, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang. Orang kadang sudah ngomong baik-baik, karena kita tidak suka kemudian dinilai jelek, dikatakan, disebarkan inilah itu dan sebagainya. Padahal orang itu baik-baik, cuman hanya kita saja yang nggak suka kemudian dijelek-jelekan atau menghina ya. Kalau orang lain junjungannya, umpamanya ini junjungannya disukai walaupun salah tetap dibela, ini juga zalim ya. Ini soal harga diri juga ya.
Apa kata Rasulullah? Minta maaf kepada yang dizalimi. Qabla ayyakuna dinarun wala dirhamun, sebelum terjadinya hari di mana dinar dan dirham, harta benda, pangkat dan lain sebagainya itu sudah tidak ada gunanya. Suruh minta maaf. Makanya tidak usah ini yang ngenyek-ngenyek menghina orang ya, kalau memang tidak mampu atau tidak bisa untuk minta maaf. In kana lahu amalun saleh, ini perhatikan baik-baik. Ukhidha minhu biqadri madlumatihi. Kalau yang melakukan kezaliman itu punya amal soleh, anggaplah punya pahala, maka pahalanya itu diambil diberikan kepada orang yang dizolimi. Kan tidak enak iya kalau satu ya yang kita zolimi, yang kita jelek-jelekan, yang kita hina, yang kita sebarkan kejelekannya, umpama satu. Kalau banyak apa enggak tumpes pahalanya ya? Pahalanya bisa habis, kemudian orang yang diceritain cerita lagi, maka akan mendapatkan setoran terus dosanya untuk kita. Kalau ada kebaikannya pahalanya akan diambil oleh Allah sesuai kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanatun, kalau dia tidak punya kebaikan, anggaplah habis wis pahalanya, sudah banyak dipindah atau ditransfer kepada orang lain pahalanya karena sering melakukan kezaliman kepada orang lain. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka dosanya yang dizolimi itu dipindah kepada yang berbuat zalim. Sudah pahala habis, ternyata dikasih tombokan dosa orang lain. Makanya tahu saku megengku pada orang lebat umpama atau yang lain, tidak usah dibicarakan. Kalau memang suka mengamalkan ceramahnya orang, monggo amalkan. Kalau tidak suka, tidak usah nyinyir atau beropini negatif. Satu sain baik ya, belum minta maaf kita kadang sudah meninggal dunia. Bahaya ini. Makanya tidak usah zalim kepada orang lain. Yang paling rawan itu kalau sudah ngumpul podo seneng asan-rasan, habis dari masjid berjamaah dapat pahalanya, jamaah pulang rasan-rasan habis apalagi rasan-rasanya banyak, bukan habis lagi itu, bisa tekor bangkrut, bisa menimbun dosa. Akhirnya mulut dan sikap kita menjadi mesin pencetak dosa terbanyak. Pas di mesin pencetak dosa maksudnya ya, sudahlah berhenti ya menjelekkan orang, menghina, meremehkan orang, itu zolim semua itu. Kalau belum minta maaf bahaya itu ya. Kalaupun dimaafkan tetap kalah yang berbuat zolim itu, tetap kalah nanti di akhirat. Hadis riwayat Bukhari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.